Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rejo Alpani, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kelas PMI 6A. Izin memaparkan hasil tulisan ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Untuk soal pertama di poin A ada pengertian riset aksi. Nah, riset aksi adalah penelitian yang dibarengi dengan tindakan atau aksi nyata untuk memecahkan masalah di dalam masyarakat dengan merancang program-program terlebih dahulu, serta melibatkan partisipasi dari masyarakatnya secara langsung untuk mengubah keadaan sosial masyarakat menjadi lebih baik lagi. Untuk poin B ada arti dari fasilitator. Nah, untuk mahasiswa mungkin tidak asing ya dengan istilah fasilitator, karena kita udah sering mendengarnya. Fasilitator adalah seseorang, baik individu ataupun kelompok, yang membantu sekelompok orang atau masyarakat dalam membuat rencana guna mencapai tujuan tertentu, tanpa mencampuri atau mengambil posisi dalam kegiatan tersebut. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa fasilitator hanya memfasilitasi kegiatan tersebut tanpa solusi, dalam artian memberikan saran yang selanjutnya akan diputuskan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki masalah. Untuk poin C ada partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan secara aktif dari seseorang atau kelompok dalam artian masyarakat secara sadar untuk berkontribusi dalam sebuah program atau acara yang sedang dilaksanakan, dimulai dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kalau di sini tuh kalau dalam acara mungkin kita bisa menyebutnya sebagai panitia ya. Karena sekarang lagi pandemi, jadi kan banyak tuh kegiatan atau sebuah acara yang dilakukan secara online. Jadi kita ngepanitiain baik dalam acara online ataupun offline, itu kita sudah berpartisipasi di dalamnya. Kalau di dalam suatu masyarakat mungkin kita ikut terjun secara langsung dan kita mengikuti dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi nanti di akhir. Untuk soal poin D, ada lobby dan negosiasi. Nah, lobby dan negosiasi ini tentunya sudah tidak asing dong buat kita semua. Karena secara tidak langsung kita melakukan lobby dan negosiasi saat kita mengobrol dengan lawan obrol kita. Nah, lobby dan negosiasi. Lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi target dengan tujuan kepentingan tertentu. Nah, lobby ini sendiri sebagai pembuka jalan untuk bernegosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu dengan keharusan menguntungkan satu sama lain. Nah, kita ke nomor 2 nih. Untuk nomor 2, dengan soal kenapa riset aksi harus subjek objek nih ya. Untuk itu kita tarik kembali arti dari fasilitator yang dimana sebagai penyedia fasilitas atau memfasilitasi perihal perencanaan, ide dengan duduk bersama, saling mengeluarkan aspirasi atau pendapat dari masyarakat tanpa kita mengambil posisi. Apabila relasi pembelajaran riset aksi subjek-objek, jelas itu keluar dari ranah fasilitator. Nantinya kita bukan mendampingi atau memfasilitasi, tetapi kita mengajari. Karena kita menganggap masyarakat sebagai objek. Apabila itu terjadi, maka tidak akan ada dialog bersama membahas program, perencanaan yang akan diputuskan oleh. Nah, nanti tuh jadi apabila subjek objek ya, tidak akan ada dialog bersama untuk membahas program. Tidak akan ada perencanaan bersama. Jadi nanti tuh pemutusan perencanaan tuh akan diputuskan oleh satu pihak. Oleh saya sebagai fasilitator, oleh saya sebagai mahasiswa yang terjun langsung ke masyarakat karena subjeknya objek, jadi saya berhak memutuskan dalam satu pihak, mulai dari perencanaan dan program saya tuh harus seperti ini tidak boleh diganggu-gugat. Kalau subjek objek kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita berembuk bersama, kita saling mengeluarkan pendapat, kita merencana bersama dan memprogramkan bersama hingga akhirnya keluar kesepakatan bersama. Untuk nomor 3 ada jelaskan tahapan awal siklus riset aksi dari Sisnamas.
ada 4 tahap ya. Dari tahap awal mungkin ada sosialisasi. Sosialisasi awal ini biasanya dari RT RW ataupun rembuk warga bisa. Nah, dilaksanakan pada pertemuan formal pertama dan sangat penting karena awal dari tahap selanjutnya. Siklus ini tuh bertujuan meyakinkan sekaligus pengenalan mahasiswa kepada RT atau RW serta masyarakat lainnya. Pada tahap ini mahasiswa juga menjelaskan peran sebagai fasilitator itu sebagai apa, mengenalkan program mereka, mengenalkan program PLT KKN Sisdamas, serta tujuan untuk mengupayakan alternatif bagi pemecahan sosial yang ada di masyarakat itu. Jadi tahap awal tuh tentunya pasti sosialisasi. Kita mengenalkan siapa kita, dari mana kita, apa tujuan kita ke sini. Serta itu bisa dibilangnya seperti PDKT lah. Sebelum kita terjun secara langsung tuh kita harus bersosialisasi dan mengenalkan diri kita terlebih dahulu. Karena ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau di dalam sini tuh kita harus kenal dulu supaya kita bisa, bukan mencampur ya istilahnya, supaya kita bisa bersama warga di sana tuh diterima dengan baik. Untuk kedua ada tahap pemetaan sosial dan perorganisasian masyarakat. Pemetaan sosial, proses di mana penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan data dan informasi mengenai masyarakat yang termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat. Pengorganisasian masyarakat, di mana masyarakat dan mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Peran mahasiswa di sini sebagai pemandu, memfasilitasi dan mendorong kesadaran kritis dari masyarakat. Jadi mendorong kesadaran kritis dari masyarakat di sini tuh dalam artian masyarakat berani bicara apa yang mereka butuhkan serta apa masalah yang ada di sini. Jadi nanti tuh mulai disusun bersama program serta perencanaan. Tahap selanjutnya ada perencanaan partisipatif dan sinergi program. Pada siklus ini perencanaan yang bertujuan melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, karena hanya dengan partisipasi masyarakat sebagai penerima program maka hasil dari KKN atau VLT ini akan sesuai dengan aspirasi secara kebutuhan masyarakat. Jadi kalau di sini tuh lebih dalam perencanaan partisipatif dan sinergi program, siklus ini tuh lebih ke perencanaannya melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat ikut andil dalam perencanaan kita sebagai mahasiswa KKN atau PLT di sana. Baik masyarakat itu terlibat langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, KKN atau VLT ini tuh tidak akan sesuai dengan alurnya. Karena dibutuhkan aspirasi serta partisipasinya dari masyarakat. Karena kita tidak akan tahu dong kebutuhan masyarakat di dalam suatu desa itu seperti apa tanpa kita merencanakan serta tanpa kita merembukannya terlebih dahulu dengan masyarakat di sana. Untuk siklus terakhir, ada pelaksanaan program dan mentoring evaluasi. Pelaksanaan program yang sudah disepakati skala prioritasnya. Siklus ini sudah disusun sesuai tugas, pokok, fungsi, serta pembagian divisi. Mungkin apa nih pembagian divisinya? Tentu dong kita tidak mungkin menjalankan tugas semua kita ambil semuanya. Karena dalam PLT atau KKN itu ada beberapa orang. Jadi setiap orang itu dibagi tugas dan serta divisinya seperti apa. Jadi saya tidak mungkin mencampuri divisi lain atau mahasiswa lain ikut andil di sana. Jadi saya memberikan saran agar tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya tuh udah terbagi terlebih dahulu. Enakan kalau dibagi tuh jadi kita punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tanpa lupa, kita juga tetap harus saling membantu satu sama lain. Untuk itu ada nomor 4,
Ini nomor 4 terakhir ya, ada analisis film dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Banyak hal yang bisa kita petik dari kisah perjalanan kehidupan beliau. Dari mulai menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Beliau dikenal dengan kesabarannya, sehingga Nabi Yusuf mencapai kedudukan yang tinggi sebagai imbalan atas pencapaian dalam segala ujian yang Allah berikan dan yang telah beliau lalui. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki sifat cerdas serta jiwa pemberdayaan yang bisa kita lihat dari cara beliau menyelesaikan suatu masalah di negara Mesir. Lalu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam membangun dan mensejahterakan negara Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam melibatkan masyarakat dalam membangun negara serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap kebijakan beliau pasti menguntungkan untuk masyarakat. Dari mulai membimbing rakyat bercocok tanam, dia mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan, membangun irigasi untuk menyalurkan air ke setiap lahan yang ditanami, membuat cadangan ekonomi, menyimpan gandum. Selain itu, kaum hartawan diminta membayar pajak. Masyarakat yang sudah paham dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh Nabi Yusuf bukannya protes, malah berbondong-bondong tertarik membayar pajak. Dan pada akhirnya lumbung-lumbung serta irigasi dapat berdiri dengan kokoh. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.